Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Regar dengan NIM 2022-1161. Pada mata kuliah Sistem Kontrol Digital dan Optimal ini, saya akan memaparkan tentang desain kontrol digital dengan metode board diagram. Oke, desain kontrol digital. Di mana desain kontrol digital ini adalah proses untuk merancang sistem yang mampu mengatur atau mengendalikan suatu proses atau perangkat. Dengan menggunakan sinyal digital, metode diagram board digunakan untuk menganalisis dan merancang sistem kontrol dalam domain frekuensi. Untuk dasar diagram board, ini pertama di sini ada diagram board adalah representasi grafik dari respon frekuensi sistem kontrol. Terdiri dari dua bagian, yaitu magnitude plot menunjukkan penguatan sistem dalam skala desibel. Kemudian ada phase plot, yaitu dimana untuk menunjukkan pergeseran fase dalam derajat terhadap frekuensi. Untuk stabilitas sistem, di sini terdapat dua poin, yaitu margin gain atau GM, yang dimana seberapa jauh sistem dari kondisi tidak stabil dengan gain dalam gain. Kemudian ada margin fase, yang dimana atau PM, seberapa jauh sistem dari kondisi tidak stabil. Selanjutnya ada sistem yang baik, biasanya memiliki sistem yang baik biasanya memiliki PM lebih besar sama dengan 45 derajat dan GM lebih besar sama dengan 6 desibel. Untuk langkah desain controller, yang dimana terdapat tiga tujuan, yaitu tujuan desain controller pertama untuk meningkatkan kestabilan sistem, kedua itu untuk mempercepat respon sistem, kemudian untuk mengurangi waktu naik, juga untuk memperbaiki akurasi steady state. Untuk jenis kompensatornya itu ada lead kompensator, yang dimana meningkatkan kecepatan sistem dan margin phase. Juga ada lag kompensator, yang dimana memperbaiki akurasi steady state dengan meningkatkan gain pada frekuensi rendah. Selanjutnya ada lag kompensator, yang dimana menggabungkan kelebihan dan kedua jenis tersebut. Selanjutnya di sini ada proses desain, yang dimana kita pertama menentukan model matematik plan, kemudian menggambar diagram board dari sistem loop terbuka, kemudian tetapkan spesifikasi performa sistem, rise time, overshoot, dan bandwidth. Kemudian yang keempat yaitu rancang kompensator yang sesuai. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi hasil desain melalui board dan simulasi respon sistem. Nah, untuk studi kasusnya yang saya ambil di sini desain kontrol digital motor DC dengan kompensator LED menggunakan diagram board. Untuk fungsi transfernya yaitu bisa dilihat rumus di sini, G dalam kurung Z sama dengan 0,632Z tambah 0232 per Z pangkat 2 kurang 1,106Z tambah 0,235. Ini adalah fungsi transfer dalam domain Z, biasanya digunakan dalam sistem kontrol dan pemrosesan sinyal digital, memiliki pembilang orde 1 yaitu dalam kurung 0,632Z tambah 0,232. Untuk memiliki penyebutnya yaitu orde 2 nya Z pangkat 2 kurang 1,106Z tambah 0,235. Fungsi ini menggambarkan hubungan input-output dari suatu sistem tersebut. Oke, untuk contoh blok diagramnya di sini bisa kita lihat R itu input atau referensi, misalnya kecepatan target, yang dimana kemudian masuk ke Z, yang dimana kompensator atau controller digital. Selanjutnya ada plan, yang dimana plan atau sistem ini yang akan dikendalikan. Nah, di sini ada contoh untuk diagram boardnya. Bisa dilihat dari grafik kurva board diagram dan board diagram magnitude dan phase, yang mana grafik magnitude ini sumbu X frekuensi dari 10⁻0 sampai 10⁻3 radian per second, skala logaritmik. Untuk sumbu Y nya magnitude dari 20 desibel hingga min 180 desibel. Untuk kurvanya dimulai sekitar 6 desibel pada frekuensi rendah, kemudian menurun secara konsisten hingga mencapai sekitar min 100 desibel pada frekuensi 10⁻3 rad per second. Untuk grafik fase ya, sumbu X frekuensi dari 10⁻0 sampai 10⁻3 radian per second, skala logaritmik. Untuk sumbu Y nya
PC dari 10 pangkat 0 hingga min 120 pangkat 0. Untuk kurvanya dimulai sekitar min 20 derajat, min 20 pangkat 0 pada frekuensi rendah, lalu menurun secara bertahap hingga mencapai sekitar min 120 pangkat 0 pada frekuensi 10 pangkat 3 radian per second. Oke. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan diagram Bode. Yang di mana pertama ada kelebihan diagram Bode itu untuk memvisualisasikan karakteristik sistem dalam domain frekuensi. Kemudian yang kedua itu untuk memudahkan identifikasi order sistem dari kemiringan kurva magnitude. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memberikan informasi stabilitas melalui phase margin dan gain margin. Untuk kekurangannya, diagram Bode ini tidak menunjukkan respons waktu sistem secara langsung, overshoot, settling ataupun settling time. Kemudian yang kedua itu untuk memerlukan transformasi untuk sistem digital. Ketiga itu kurang intuitif bagi pengguna yang tidak familiar dengan analisis domain frekuensi. Untuk kesimpulan, yang pertama ada diagram Bode menyediakan visualisasi yang efektif untuk menganalisis karakteristik frekuensi sistem muter DC dan menjadi dasar perencanaan kompensator LED dapat meningkatkan stabilitas performa sistem. Kemudian yang kedua itu desain kontrol digital menggunakan diagram Bode memungkinkan penentuan parameter kompensator secara sistematis dan terukur sehingga menghasilkan sistem kontrol muter DC dengan respon yang lebih cepat dan stabil. Oke, sekian dari pemaparan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.